suara hidup seperti Nabi Isa mendengar suara, Nabi Musa mendengar suara Sang Ilahi. Bagaimana bisa kamu mendengar suaranya? Nggak bakal bisa. Lakuin dulu. Mau ayu hayu ning bawah lo dulu. Tapi kan aneh dulu. Tapi itu rumusnya. Nggak bisa, itu udah rumus. Selama belum ada rumus baru yang mampu ini dari rumus ini, ya nggak usah cari-cari rumus lah. Gunakan rumus yang sudah ditemukan leluhur. Gunakan rumus itu aja dulu. Berarti jadi bermanfaat bagi orang lain dong. Bermanfaat dulu bagi orang lain, jangan pikirkan diri sendiri. Tapi kan misalkan kalau punya kepentingan sendiri ditinggalin doang. Iya, karena kepentingan itu akan disempurnakan dan dipenuhi sama hidup, bukan kita yang memenuhi. Tapi kan itu kan kalau misalkan ada tanggung jawab, Ya punya tanggung jawab, ya tanggung jawab itu harus diselesaikan. kan kepentingan namanya. Iya, tapi tidak serta merta bahwa kepentingan ini menjadi kepentingan utama. Loh, Kita punya kepentingan, kita punya tanggung jawab, ya kan? Bahwa ini bukan jadi prioritas. Karena itu kebutuhan diri pribadi. Yang jadi prioritas adalah kepentingan dan keperluan orang lain. Kan orang lain juga punya keperluan kan? Punya orang juga punya tanggung jawab kali, iya kan? Nah, ya masa? Tapi kalau misalkan satu waktu harus mikirin orang ketika dulu. orang dulu. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, Ada apa-apa terhadap siapa? ntar disalahin, ntar. Oh, anggapan-anggapan bahwa nanti disalahin atau apa, Ya, gitu kan? ya. Itu nggak usah terlalu. Itu kan cuma bagian dari godaan laku, namanya godaan laku. Kenapa mau jelek-jelekin? Aneh sih. Kan nggak mungkin lah. Kalau ternyata kita sudah nolong orang dan orang itu menjelekin kita, Enggak. Kalau misalkan kita ninggalin kepentingan di dalam, terus kita mengabaikan atau kepedulian kita itu kita nggak ada kepedulian sama orang, maksudnya gitu. Apa gimana maksudnya pertanyaannya? kayak punya kepentingan nih dua. Nah, kepentingan kita sendiri ini tuh bukan yang benar-benar sendiri, jadi masih ada orang lain juga Yang ada kepentingan juga. nggak kayak misalkan nih satu grup. Nah, satu grup ini kan berarti kepentingan bersama kan, orang lima ini. Iya. Tapi masa kita bantuin grup lain ini? Kalau misalnya kita punya kepentingan grup ataupun kalau itu kan kelompok. Iya, tapi kan sama aja kepentingan sendiri kan? Iya, kepentingan kelompok berarti kita kan ada sesuatu yang harus diselesaikan di dalam diri kita sendiri, termasuk dari kepentingan kelompok ini sendiri kan. Nah, kelompok ini kan pasti ada target ataupun ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ya kan? Dimana titik kuncinya adalah kepedulian. Kalau ada kelompok lain yang membutuhkan dan ternyata kita tidak peduli, disitulah titiknya. Titiknya itu dimana kita ada rasa kepeduli kepada orang lain, walaupun itu kelompok lain yang dianggap musuh, saingan kita, saingan lah. Karena kalau misalnya dalam suatu sekolah kayak kamu kan ada kelompok, maka dia saingan untuk berusaha mencari nilai terbaik, saingan kan, saingan. Nah, disinilah kuncinya, inilah rahasianya, kepedulian kita dan kasih sayang kita kepada saingan-saingan kita. Inilah, bantu dia dulu. Loh, kok tapi kan nanti gimana nama kelompok sendiri gimana? Bantu juga kelompok kita. Lah, gimana? Karena kita tidak terikat dalam kelompok, kita menjadi jati diri dan menjadi diri pribadi yang menyebarkan cinta kasih dan kepedulian pada sesama, bukan kelompok lagi. Paham nggak? Jadi kelompok kita sama kelompok saingan kita itu sama buat itu. Berarti kita nggak masuk kemana-mana. Sejatinya kita itu bukan siapa-siapa atau bukan suatu kelompok. Kalau kita udah menjadikan suatu kelompok sendiri, ini juga jeratan buat kita. Kita akan terpenjara. Iya. Akhirnya mementingkan kepentingan kelompok sendiri, sama aja dengan mementingkan ego sendiri. Tapi kan
kelompok sendiri juga ada orang lainnya. Iya, namanya kelompok. Iya. Namanya kelompok itu udah satu kesatuan, satu perkumpulan. Iya sih. Ya seperti misalnya orang-orang yang sudah mempelajari A akhirnya berkumpul jadi satu, akhirnya kan jadi kelompok, dan kelompok ini menyatakan bahwa saya agama A, itu kan kelompok. Kelompok ini kan tidak kita sadari itu yang membuat kita terkurung juga, dan akhirnya tidak peduli dengan kelompok lain kan, akhirnya bahwa kelompok lain ini musuh. Ya, agama ini ya nggak peduli gitu. Iya, kelompok ini itu nggak bener kan, akhirnya jadi seperti itu namanya jebakan Batman. Nah, dengan mempelajari ini maka kita akan terlepas dari itu. Jangankan kelompok, diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, Kita belajar lagi, nggak dipikirin. ini aja tidak kita pedulin, karena apa? Akan dipenuhi sama itu, Tapi akan dijamin sama hidup kita. tapi nggak nyampe nggak sih di akal. Ya memang nggak masuk logika, tapi ini rumusnya kok. Nggak masuk logika. Rumus dari leluhur itu memang seperti itu. Ya. Tapi justru selama kita egois, kita nggak dapat apa-apa. Iya sih. Kita capek-capek kerja siang malam buat apa? Biar kaya ngumpulin harta, atau nyatanya juga nggak ada faedahnya. Iya, orang kaya. Pada saat tertentu hartanya itu hilang dengan sekejap, sakit akhirnya buat bayar pengobatan, buat biaya ini biaya itu, tetek bengek dan lain sebagainya. Sama aja. Itulah yang namanya seseorang yang terpenjara di dalam dirinya. Berarti hidupnya Dia tuh nggak kenal sama hidup. Dia itu memperbudak hidup, di mana hidup ini dipaksa buat ngejar harta. Iya, saya harus deketin ini, harus cari ini, saya harus melakukan ini, bisnis ini harus gini. Hidup ini dipaksa terus. Dia tidak pernah mendengarkan kata hidup. tapi orang-orang kaya Ya orang-orang kaya dan lain sebagainya kan, ada yang dia itu patuh dengan hidup, ada yang dia memperbudak hidup. Kalau yang dia patuh dengan hidup, maka dia kekayaannya berkah. Karena kekayaannya pasti bermanfaat orang-orang sekitarnya, saya jamin itu. iya entah itu dia apa Dia suka sedekah, atau dia suka memelihara atau menjaga anak-anak yatim, atau orang-orang sekitarnya itu tidak dibiarkan kelaparan, itu pasti ini adalah orang kaya yang memang diberkati. Emang jalannya jadi orang kaya. ya, Beda dengan orang kaya yang tidak peduli dengan sekitarnya, dia mengumpulkan harta, itu pasti ininya itu nggak lama itu hartanya hilang. iya berarti Iya. yang orang kaya sampai 7 turunan Ya, jadi misalnya gini, saya kaya, orang itu kaya, tapi dari hasil pesugihan, tahu nggak? iya Ini ada lagi versi iya, kan gitu. nanti dia meninggal Pada saat dia meninggal hartanya habisnya, semua. pasti, iya, nggak bakalan tersisa ke nyampe. Ibaratnya anak ya, anaknya menikmati peninggalannya, ninggal lama, hartanya dijual-jual sama anaknya. Nggak ada yang ibaratnya nyampe peninggalan dari hartanya ini nyampe ke anak cucu-cucunya. Enggak. Iya sih, dia berkaya. Karena apa? Karena dia mengkhianati itu. Berarti kita pesugihan itu mengkhianati itu. Iya, karena kita sudah mempercayakan dan menyerahkan semuanya sama selain diri, Goib. masih percaya dengan hal-hal lain gitu loh. Hmm. Lah bagaimana cara kita percaya dengan hidup? Ya pasrah total. Ya tadi caranya. Penuhi kebutuhan orang lain. Biarin dia sendiri aja gitu. Kayak kita bener-bener biasa. Iya. Ya, Terus keadaan kita rasakan aja, nggak makan nggak minum aja nggak apa-apa. Kenapa kita takut dengan kelaparan? berarti kalau kita misalkan kena penyakit juga ya udah gitu. Kita punya penyakit itu karena kita diingatkan kalau kita lupa sama itu. Oh iya ya. Kita diingatkan kalau kita lupa. Kita udah masuk dalam ego, kepentingan kita pribadi, akhirnya sakit. Oh wow. Makanya kalau tahapan tingkat 2 kan penyembuh itu nggak bakalan sakit, karena apa? Dia selalu mencari mendekat gitu terus, mencari nggak bakalan sakit. Lagu itu. Ya sih memang. Karena dia sakit itu adalah yang membuat tubuh kita sakit ataupun sehat itu adalah sedulur papat. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita sakit itu gara-gara kita sendiri ya. Iya, karena sedulur papat kita sendiri yang berantem sama sedulur papat kita sendiri. Namanya apa? Energi yang disharmonis.
Iya, energi dalam diri kita itu berantem sama energi kita sendiri. Akhirnya tubuh kita sakit, demam, kepala sakit, jantung debar-debar, ginjal sakit. Itu karena ada disharmonis. Disharmonis itu adalah pertempuran antara energi diri kita dengan energi, misalnya gini, energi api berantem sama angin. Meninggal. Yang mempunyai dampak siapa? Tubuh kita ini. Energi ini berantem, akhirnya apa? Kita tiba-tiba pingsan dan lain sebagainya. Banyak kan orang yang seperti itu. Itu bagian dari disharmonis. Berarti gara-gara ego itu ya? Ya karena kita itu tidak kenal hidup. Kalau kita tidak kenal hidup, maka energi ini ya nggak bakalan akur. Saling mementingkan kebutuhan sendiri. Yang mau tidur, pokoknya saya mau istirahat, saya mau tidur, saya nggak mau ini. Iya kan? Mana yang kuat? Saling memperebutkan apa? Memperebutkan hidup untuk menggerakkan tubuh ini memenuhi keinginannya. Dan seperti yang kamu rasakan aja. Oh saya diam dulu, diam, oh masa bodoh omongan mama, itu sama dengan menghukum mama, dan itu sama aja dengan perbuatan dan tingkah laku tindakan dari Tuhan. Tapi kok kan kita nggak ngerti.